Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ramadan dengan NIM 19101148, mata kuliah Islamic Microfinance and Inclusion. Dengan ini akan mempresentasikan mengenai tugas UTS saya yang ini oleh teman saya yaitu Afif. Saja saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Pertama, pengertian daripada moral hazard dulu. Istilah moral hazard itu berasal dari abad ke-17 dan secara luas digunakan oleh perusahaan asuransi Inggris pada akhir abad ke-19. Penggunaan istilah ini mengandung konotasi negatif, menyiratkan penipuan atau perilaku tidak bermoral. Para ekonom akan menggunakan istilah ini untuk menggambarkan ketidakefisienan yang dapat terjadi ketika risiko tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat sepenuhnya dievaluasi daripada deskripsi tentang etika atau moral dari pihak yang terlibat. Nah, dalam perbankan itu biasanya terjadi karena adanya kelemahan dalam bidang regulasi dan perundang-undangan, faktor struktur, kepemilikan, aspek peminjaman simpanan, dan aspek peminjaman kredit, serta disiplin pasar yang lemah. Dalam resume yang saya buat kemarin dari jurnal internasional yang berjudul Hambatan Pembiayaan Mudharabah, kajian dari agama Islam industri perbankan Pakistan, beberapa faktor yang diteliti dapat menghambat pembiayaan mudharabah, antara lain yang pertama bahaya moral atau moral hazard itu sendiri, yang kedua faktor risiko, dan yang ketiga kesulitan operasional. Nah, yang pertama bahaya moral atau moral hazard. Menurut hasil penelitian, sebagian besar responden itu menjawab adanya pengaruh moral hazard sebagai penghambat pembiayaan mudharabah. Sisanya menjawab netral. Nah, alasan yang diidentifikasi menyebabkan jawaban netral dari responden dalam moral hazard ini adalah karena kehadiran ahli dan sistem audit yang ketat. Nah, itu mencegah atau meminimalkan peran moral hazard dalam hal ini. Nah, namun keberadaan moral hazard ini masih tetap ada dalam akad mudharabah. Dan karena itu, investor ragu-ragu untuk berinvestasi di akad mudharabah yang pada akhirnya mengarah pada penurunan atau tidak ada stabilitas pada pembiayaan mudharabah. Nah, kemudian yang kedua ada faktor risiko. Faktor risiko dimunculkan sebagai salah satu rintangan utama yang menghambat pertumbuhan pembiayaan mudharabah. Meskipun industri perbankan itu terdiri dari para ahli yang sangat terampil yang dan mencermati seluruh prosedur investasi, tapi tetap saja masih ada gitu kemungkinan kegagalan yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga hilangnya reputasi dan kepercayaan. Nah, faktor risiko ini juga menggambarkan bahwa kehadiran para ahli adalah sebuah keuntungan, tetapi mereka juga memiliki risiko reputasi. Jika terdapat suatu penilaian buruk, maka harus kehilangan reputasi dan kepercayaan mereka. Nah, merupakan kesulitan operasional faktor berikutnya. Peneliti menemukan bahwa kesulitan operasional ini memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan mudharabah. Tetapi beberapa tanggapan responden menunjukkan bahwa hal itu juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Nah, ini disebabkan karena kepatuhan syariah klien itu dalam memahami prosedur akad mudharabah, sehingga mereka berpartisipasi secara positif di dalamnya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kesulitan ternyata tidak memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan mudharabah. Ya, presentasi saya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.